Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana pada hari ini? Sudah pada sarapan semuanya? Nah, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat berkah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan kepada ketua kelas supaya memimpin doa. Ya, silakan ke depan ya. Semuanya berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk semuanya. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa ya. Nah, jadi pada hari ini sekarang tanggal berapa? 31 Mei 2020. Nah, sekarang Bapak mau mengecek kehadiran kalian dulu di dalam kelas ini ya. Sekretarisnya mana? Ya, kepada Nanda Resa, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Ada berapa orang kira-kira? 3 orang, Bapak. 3 orang. Siapa itu yang 3 orang? Zulfahri, Siwardi, sama si Elvira, Bapak. Ya, Zulfahri, kemudian si Wardi sama si Elvija. Ya, jadi mari kita doakan sama-sama teman-teman kita supaya bisa kembali ke sekolah ya bersama-sama ya. Amin ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana kesiapanmu dalam belajar ya. Jadi di sini Bapak langsung saja Bapak buat petunjuknya. Nah, jadi Bapak ingin tahu dulu nih perasaanmu hari ini seperti apa. Ada beberapa pilihan ya. Kalau misalnya dia kamu tunjuk nanti dengan angka 1, berarti kamu artinya perasaannya senang. Kalau 2, kalau kamu pilih 2, berarti itu artinya kamu bersedih. Kalau kamu pilih 3, berarti itu artinya kamu bersemangat. Silahkan tunjuk tanganmu berdasarkan yang Bapak buat pilihan tadi yang menggambarkan kondisi hatimu saat ini. Silahkan. Nah, ini Bapak lihat ada 1, ada 3, kemudian angka 2 ada nggak ya angka 2? Angka 1. Oke, nah jadi di sini tidak ada angka 2 ya, berarti tidak ada yang bersedih. Berarti semuanya sangat bersemangat dan senang. Nah, sebelumnya silakan kembali cek pakaian, kemudian sampah-sampah yang ada di samping kiri kananmu. Coba dilihat dulu, ini si Aidil belum rapi nih bajunya Aidil. Nah, ini sampahnya lagi nih Dona, ini sampahnya ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib kebangsaan kita ya. Kepada Ananda Rizka Sena dipersilakan untuk memimpin lagunya. Kepada keseluruhan teman bersiap berdiri. Padamu nanti kami berjanji 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Nanda Sena sudah memimpin lagu kebangsaan kita hari ini ya. Baik, pada hari ini kira-kira kalian sudah tahu apa yang mau kita pelajari? Sudah. Apa materinya? Oke, pertidaksamaan nilai 2 pari.
Nah, jadi hari ini sebelum kamu belajar, kamu harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita. Kenapa harus kamu ketahui? Supaya kamu nanti merasakan apa manfaatnya belajar ini. Kenapa harus belajar pertidaksamaan, gitu kan? Nah, langsung saja Bapak coba untuk pertidaksamaan ini. Tujuan pembelajaran yang pertama itu supaya kamu atau supaya peserta didik mampu untuk menjelaskan konsep pertidaksamaan linear 2. Nah, kemudian yang kedua, coba si Wardah, coba yang kedua apa tujuan pembelajarannya? Peserta didik mampu memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep PTLDP. Iya, PTLDP itu apa? Pertidaksamaan linear 2. Memecahkan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu apa itu? Masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, coba yang ketiga apa? Satu lagi tujuan pembelajarannya, Fauzi, coba. Peserta didik mampu menentukan daerah penyelesaian. Iya, peserta didik mampu menentukan daerah penyelesaian. Nah, sekarang Bapak akan menyinggung mengenai kesepakatan kelas yang akan kita berlakukan selama pembelajaran, ya. Nah, jadi kesepakatan kelas itu tujuannya apa kira-kira itu dibuat Ferdiansa? Supaya apa? Supaya tertib. Apalagi dia Pojan selain tertib, supaya tercipta keharmonisan. Oke. Kemudian apa lagi dia kira-kira? Supaya tidak terjadi yang namanya keributan, betul ya. Supaya kesepakatan kita yang kemarin kita buat. Coba yang pertama, siapa kemarin? Kesepakatan pertama, iya silakan Ananda Yunita. Apa yang kemarin pertama? Baik, yang pertama yaitu tidak boleh ribut dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Iya, tidak boleh ribut dalam kelas selama pembelajaran, ya kan? Kalau kamu lakukan ribut, bagaimana kemarin konsekuensi kita? Mengerjakan satu soal tambahan, ya. Kalau kamu tidur apa konsekuensinya? Mengulangi atau menjelaskan kembali apa yang Bapak jelaskan. Coba kamu simak baik-baik. Tadi apa materi yang kita pelajari? Pertidaksamaan linear 2. Kalau Bapak tidak salah, mungkin di SMP kamu belajar pertidaksamaan linear 1 variabel. Di tingkat SMA atau di fase E kelas 10 kamu belajar yang 2 variabel. Nah, coba kamu simak ya, kamu dengar. Bapak akan kasih pertanyaan pemantik pada hari ini. Apakah nanti kamu bisa bernalar, ya kan? Nyambung nggak kira-kira apa yang Bapak bilang ya? Nah, jadi di sini ceritanya Anda memiliki batasan anggaran untuk membeli bahan makanan untuk pesta. Nah, kira-kira kalau kalian mengadakan pesta itu, kira-kira bahan apa yang dibeli kira-kira? Misalnya contoh pesta pernikahan. Siapa yang udah pernah di sini? Saudaranya atau kakak abangnya yang menikah, dia sudah mengalami siapa? Ada di kelas ini? Yang kakak abangnya sudah menikah? Belum ada sama sekali. Nah, berarti kalian masih termasuk generasi apa? Gen Z ya? Nah, generasi Z ya. Nah, jadi di sini dia ingin membeli bahan makanan untuk pesta dengan uang tidak lebih dari 500.000 rupiah. Berarti itu artinya kamu punya uang berapa? Iya, kamu dikasih uang 500.000 rupiah. Oke. Anda atau kalian ingin membeli daging dan sayuran. Daging dan sayuran itu memang di pesta biasa dibeli nggak itu kira-kira? Kalau kita mau buat pesta untuk makanannya pasti ada daging kan, pasti ada sayuran ya. Nah, di sini harga per kilogram daging adalah 100.000 rupiah. Kemudian harga sayurannya 20.000 rupiah. Pertanyaannya, kalau kamu dikasih tadi berapa tadi modalmu atau uangmu? 500.000 rupiah. Kemudian tadi mau kamu beli apa aja tadi? Daging dan sayur. Ada dua kan? Ada dua bahan. Harga per kilo daging tadi berapa?
Harga per kilo sayuran? 20.000. Kalau Bapak minta misalnya, kalau kamu beli 3 kilo daging dengan 1 kilo sayuran, kira-kira uang itu cukup nggak Damsir? Cukup, Pak. Kenapa cukup? 2 kilo. 2 kilo apa tadi? Daging. 2 kilo daging, kemudian 1 kilo. Nah, tadi kan harga per kilonya kamu sudah tahu. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi uang 200.000, kamu beli 2 kilo daging sama 1 kilo apa tadi? Sayuran, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Yang bilang bisa siapa? Coba tunjuk tangannya. Yang bilang tidak bisa, tunjuk tangannya. Yang bilang tidak bisa, tinggi-tinggi. Yang bilang tidak bisa. Oke. Alasannya kenapa tidak bisa? Nah, cukup uangnya. Kalau di total ini berapa ini? 220. Berapa ini? 220. 1 kilo daging tadi berapa? Berarti kalau 2 kilo? 200.000. Sayuran? 20.000. Jadi totalnya berapa? 220. Jadi kesimpulannya? Tidak cukup. Nah, inilah Bapak bilang dulu. Coba ini berapa? Ini berarti masih fokus. Berarti bisa atau tidak? Misalnya mengadakan pesta. Tadi ada berapa yang kamu beli? Ada ada daging sama sayur. Kamu dikasih modal atau uangmu itu 500.000. Nah, di sana harga 1 kilo daging katanya berapa? 100.000. Harga 1 kilo sayur berapa? 20.000. Pertanyaannya, kalau kamu beli 3 kilo daging sama 10 kilo sayur, kira-kira itu bisa nggak kamu beli? Bisa. Bisa? Bisa, Pak. Nah, berlebih nggak uangnya atau gimana? Kira-kira kalau 3 kilo daging itu berapa jadinya? 300.000. Kalau 10 kilo sayur? 200.000. Berarti? Ada nggak lebihnya? Uangnya habis atau pas? Nah, kemudian kalau Bapak minta misalnya kamu beli 10 kilo daging dengan 10 kilo sayur, bisa nggak kira-kira? Tidak. Sehingga kita buatlah konsep untuk menyelesaikan ini nantinya ke pertidaksamaan linear dua variabel. Kira-kira di sini kalau dimisalkan, siapa yang dimisalkan di sini? Daging kita misalkan variabel apa? S, ya. Sayur. Y. Variabel Y. Berarti kalau kita susun pertidaksamanya bagaimana? Kemudian ditambah sayur, ya kan? Kurang dari sama dengan tandanya kurang dari, ya. Kurang dari 500. Artinya apa ini, kenapa kurang dari? Lebih dari 500. Iya. Boleh nggak Bapak buat ini sama dengan? Nggak ada sama dengan ya? Tidak. Kalau nggak ada sama dengannya berapa maksimal uangnya? Iya, 499.000. Berarti tandanya sudah paham, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pertandingan games, ya. Karena Bapak rasa minggu kemarin, ya, kalian sudah belajar cara mencari daerah penyelesaian. Nah, langsung saja kepada yang tadi Bapak tunjuk, mentor dan juga pengawas. Kepada mentor silakan maju terlebih dahulu, mentornya silakan. Ya, silakan maju dulu mentor-mentor ini. Nah, kita kenalkan dulu mentor-mentor kita, ya, mentor-mentor yang hebat. Di sini nanti Bapak jelaskan, ya. Yang pertama, nanti gamesnya ini, nanti kalian di sana akan bertarung antar tim untuk menyelesaikan soal dengan paling cepat dan paling benar, ya. Walaupun nggak harus, maksudnya harus cepat dan juga
benar untuk menjadi pemenang. Nah, jadi sebelumnya Bapak kenalkan dulu, di sini sudah ada mentor. Arti mentor ini adalah yang nanti akan membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal ini untuk jadi pemenang ya. Mentor pertama ada Fauzi Fadlan, yang kedua ada Faujan, yang ketiga mentornya ada Raisa, keempat Rizka Syagian, yang kelima Yunita, yang keenam Mutiara Alzanna ya. Nah, jadi Bapak sudah bagi timnya kan? Melalui aplikasi tadi Bapak sudah bagi. Nah, jadi nanti tugas daripada mentor ini tidak boleh menuliskan jawabannya. Dia hanya mengarahkan, membimbing sampai mereka menemukan hasilnya ya. Itulah tugas mentor, bukan untuk memberikan jawaban ya. Nah, sekarang timnya udah Bapak bagi tadi timnya. Ada berapa tadi timnya? Ada? Nah, jadi nanti silahkan masing-masing tim tentukan dulu tempat tim kalian atau kelompok kalian di mana, supaya kita mulai games permainannya. Sudah jelas? Jelas kira-kira? Selanjutnya Bapak akan menjelaskan cara bermainnya. Jadi nanti di sana kamu bisa keliling ya. Kamu bisa keliling melihat soal-soal yang akan kamu jawab. Boleh kamu jawab soal nomor 1, 2, 3, atau 4. Terserah soal yang mana. Kalau kamu rasa soal ini lebih mudah, silakan langsung itu kamu kerjakan. Kemudian setelah kamu kerjakan, pertama buat dulu pertidaksamaannya, udah di buku biasa ya, buku tulis kalian catatan. Kemudian selesai dibuat pertidaksamaannya, baru kamu berlari ke pos untuk pengisian titik potong. Selesai pengisian titik potong, setelah itu kamu diharapkan untuk selesainya atau kurva-kurva pertidaksamaannya di sini kamu tentukan daerah penyelesaiannya. Sebelum kamu kumpulkan jawaban timmu, ya kamu cek dulu. Tadi Bapak bilangnya kalau bisa cepat dan juga benar ya. Setelah selesai, baru kamu tebak di sini satu istilah dalam pertidaksamaan. Setelah itu, barulah kamu kumpulkan di depan lembar jawabanmu. Sudah paham kira-kira? Paham? Oke. Silahkan tiap tim berkumpul dengan kelompoknya dulu, silahkan. Oke, sekarang Bapak akan mencek terlebih dahulu timnya masing-masing ya. Dengan semangatnya. Tim 1 mana semangatnya? Tim 2 mana semangatnya? Tim 3 mana semangatmu? Mana tim 3? Tim 4 mana semangatnya? Tim 5 mana semangatnya? Tim 6 mana semangat semuanya? Sudah? Oke. Nah, di sini Bapak kenalkan terlebih dahulu ya. Di sini nanti akan ada tim pengawas permainan. Kenapa dibuat tim pengawasnya? Supaya permainannya tidak curang. Ya. Pengawasnya ada 2, si Apriansa dengan si Dona. Nanti si Apriansa tugasnya untuk melihat di bagian titik potong apakah terjadi ada kecurangan dan juga saat menggambar. Sementara si Dona tugasnya melihat berkeliling melihat saat peserta membaca soalnya apakah nanti ada kecurangan di sana sini. Itu tugas si Dona. Dan tadi Bapak sudah kenalkan mentornya. Nah, jadi mentornya nanti tidak langsung masuk. Bapak kasih waktu nanti ya. Nanti kalau udah ada aba-aba masuk membantu timnya, nah, baru kalian maju. Tapi kalau tidak ada aba-aba dari tim dari Bapak untuk mentornya mengajari, berarti cukup kalian memperhatikan dari depan sini. Sudah? Susun dulu strategi kalian. Tentukan dulu siapa yang di pos titik potong, siapa yang di pos soal, siapa yang bagian menggambar. Silahkan. Tentukan dulu, Bapak kasih waktu selama 1 menit. Games, nah, kita akan adakan terlebih dahulu ice breaking ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Dan intinya nanti cara bermainnya adalah carilah pasanganmu sesuai dengan instruksi yang Bapak sebutkan.
ya, tapi menggunakan kata kunci hewan buas. Ingat ya, kata kuncinya menggunakan hewan buas. Baru cari, misalnya Bapak sebutkan 3 harimau. Halo. Hai. Dan pada suatu hari, seorang ratu menangis karena kehilangan anaknya. Diduga anaknya tersebut hilang saat bermain di tepi sungai. Dan ternyata setelah didapatkan informasinya, anaknya tersebut menghilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa karena diterkam oleh 2 buaya. Lagi pada malam hari, warga Soma sangat takut akan kedatangan makhluk yang sangat menyeramkan. Diduga makhluk tersebut muncul pada saat tengah malam. Jadi salah seorang warga Soma melihat 3 putri duyung. Nah, sekarang kita mulai pertandingan dance-nya. Nah, pertama Bapak minta silakan pengawas berdua, silakan di posnya masing-masing. Bos untuk titik foto silakan ke sana. Untuk soal nanti berkeliling ya. Udah, silakan masing-masing tim tadi sudah menetapkan siapa yang berada di pos titik foto soal dan menggambar. Silakan berpecah. Silakan. Silakan berpecah. Ayo, guys. Nah, dengar coba ya. Kalian metode itu tidak boleh dulu membantu timnya. Jadi masing-masing kelompok tadi di sini ada 4 soal. Di sana soal pertama, soal kedua, ketiga, keempat. Silakan berpencet melihat soal mana yang bisa kalian jawab. Oke, Bapak mulai dari hitungan 1, 2, 3, mulai. Silakan. Kalau cepat bisa salah. Yang sudah menyelesaikan titik foto, silakan ambil undangan. Tidak ada teka-tekinya, nggak usah terburu-buru gambarnya. Harus jelas DP-nya. Yang lain siap-siap untuk menebak teka-tekinya. Udah, buat nama timmu berapa di situ? Tim Sideprian sudah serang kali maju, sudah siap ditambah. Tim Sideprian sudah serang kali maju. Ini udah siap ya, aman lah. Perhatikan
Tadi yang pertama siap kelompok si Deprian. Yang kedua kelompok si Raisa. Yang ketiga siapa tadi? Mutiara. Baru si Dea. Ya. Kelompok berapa ini? Oh, kelompok si apa? Ini Alfa. Ini. Kalian soalnya ini. Berapa titik potong ini? Titik potongnya berapa ini? Yang pertama 4,0. Kelompok si Ismi ya. 4,0 sama 4,0 betul. Baru yang ini? Yang kedua? Berapa ini titik potongnya yang kedua? 2,0 sama mentornya si Koji, ini si Raisa, ini siapa? Paujan, ini siapa? Rizka Sialian, yang terakhir Yunita. Perhatikan dari beberapa kelompok itu rata-rata sudah siap, tapi di sini Bapak salut sama kelompok kelompok yang 4, soalnya berbeda dari yang lain ya. Kelompok siapa tadi? Kelompok 4 Wisnu. Siapa mentornya? Rizka Sialian, tepuk tangan dulu ya. Walaupun begitu, kita akan mengadakan sesi terakhir ya, penentuan pemenang. Nah, jadi dari Bapak bilang tadi kan, tadi tim pertama siapa tadi yang bermain? Debrian. Habis itu yang kedua Warda, yang ketiga si Dea, yang keempat siapa yang keempat? Si apa? Yang kelima yang kamu tebak 2 kata, dikasih waktu selama 2 menit. Kelompok lain jangan ajar ya. Kalau kalian tidak mau, salah dari pemenang. Sudah? Kita mulai. Kita mulai dari tim si Debrian. Mana semuanya? Ya. Oke, kita mulai. Oke, silakan dibantu kelompoknya ya. Kita mulai 1, 2, 3. Sebutkan hurufnya. Ayo, harus dapat 2. Bilang aja hurufnya. Kamu dari sana juga. Satu lagi, mau jadi pemenang. Satu lagi pemenang. Oke, betul ya. Satu lagi. Ayo, Sulaita pemenang kedua, 1 pemenang lagi. Terakhir, yang ketiga siapa? Ya, oke. 1, 2, 3. Ayo. Bukra.
si Wanda. Pemenang yang ketiga kelompok si Iya, ya. Nah, tadi untuk yang belum menang itu jangan hati. Tapi ada tapinya. Walaupun mereka menang, kalau misalnya nanti Bapak dapatkan jawabannya ternyata kurang pas, mereka akan gugur. Diskualifikasi. Jadi, kalau memang kamu yakin ini gambarnya pas, berarti kamu pemenang. Ya, jelas ya? Oke, baiklah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan minggu depan, jangan lupa kembali mempelajari tentang fungsi maksimum dan minimum pada kesamaan linear. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu dengan salah